Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yunita Aisa Salsabila, NIM 18107100004. Saya dari kelas Tadris IPA A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Untuk menjamin layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka peningkatan kompetensi ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Pembangunan pendidikan, terutama yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada periode tahun 2010-2014 telah menunjukkan keberhasilan yang baik. Namun, masih terdapat permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015 sampai 2019. Beberapa permasalahan dan isu strategis serta agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan dalam 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 diantaranya. Yang pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan atau LPTK. Dan yang keempat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. Yang kelima, pendidikan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa. Dan yang keenam, penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Nah, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian untuk dapat bersinergi dalam pencapaian target seluruh agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan tersebut. Kompetensi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas bersifat dinamis. Ini dapat terjadi karena komunikasi atau interaksi timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Keberagaman siswa di dalam kelas juga akan memerlukan keterampilan seorang guru dalam mendesain program pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru harus menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian ditiru karena guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup siswanya. Seorang guru ditiru karena pada diri guru terdapat sikap dan pribadi yang baik. Selanjutnya adalah kompetensi sosial.
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru, maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah, dan antar jenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga yang kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan antara lain meliputi: pertama, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang merata dengan cara meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien, mengawasi proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah, serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah. Yang kedua, pembinaan guru dan tenaga kependidikan dengan cara meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan, memperkuat sistem uji kompetensi guru, dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi, menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan. Meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah, memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru, kepala satuan pendidikan, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum. Pemberdayaan kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, kelompok kerja kepala sekolah atau KKKS, kelompok kerja pengawas sekolah atau KKPS, musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS, musyawarah kerja pengawas sekolah atau MKPS, dan memperbaiki sistem penyaluran tunjangan profesi serta
memperbaiki sistem karir, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan.